lagi. Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di episode yang lebih seru ya. Setelah saya tadi membuat satu episode dengan Pak Yowan ya. Nah, sekarang di tengah ini kedatangan juga tamu yang tidak kalah super spesialnya juga. Namanya Wirawan. Oke, tapi nggak afdol kalau misalnya nggak memperkenalkan diri dulu ya. Oke, Wirawan, coba sih kenalkan diri Anda itu siapa ya? Ya, saya ini Wirawan Om. Ya. Baru sepedaan itu 2 tahun mungkin ya. Oh, 2 tahun? Iya. Jadi saya itu bukan produk pandemi. Ketika pandemi tinggi-tingginya saya tidak tertarik sepedaan. Malah setelah pandemi ya? Iya. Oke. Saya itu baru mulai sepedaan ketika usia 40 Om. Karena kan banyak yang bilang itu ketika usia 40 itu kan mulai menurun ini, kesehatan ya. Yes. Nah dari situ saya olahraga yang isok harian dan efisien waktunya. Gitu. Menarik. Dulu pernah nge-gym itu butuh waktu yang lebih lama. Jadi minimal 2-3 jam lah. Lari juga pernah. Terus kemudian akhirnya sepedaan. Karena sekalian ke kantor, sekalian olahraga gitu. Commuting. Nah dari situ sudah 2 tahun ini saya kemana-mana sepedaan. Baik ke kantor, ketemu teman, ketemu klien, sembarang kali itu sepedaan, gitu. Syukurlah, ya. Terus kok bisa? Berarti PNS ya? PNS. Penggaweannya numpak sepeda. Penggaweannya numpak sepeda. Itu istilah PNS. Mana? PNS yang nggak pakai baju coklat. Iya, pakai ya. Nah, setelah Anda bersepedaan tuh kok bisa minat untuk ikuti event-event itu karena salah pergaulan dong. Oh, salah pergaulan. Iya. Pertama kali saya itu ketemu Om Yu ini. Iya. Diajak ayo baru berapa hari? Baru hari itu loh beli sepeda. Iya. Beli sepeda waktu itu Polygon Band R5 Om. Band waktu R. Itu Band R5. Iki serius kita tuku sepeda gitu. Terus ketemu Om Yu. Support safety triangle. Safety triangle. Karena kebetulan saya sudah mulai ya Om waktu itu kan. Iya. Safety itu tetap utama, makanya sepedaannya harus serius. Iya, saya gak paham plus Bahkan beliau itu ngomong-ngomong tentang bidon, saya itu bingung. Bidon itu apa? Itu bahasa Perancisnya botol. Iya, ternyata botol. Lah sepedaan mau berangkat ke Malang ya. Iya. Pertama kali nekat ya. Nekatnya tuh hebat. Jadi hari itu beli sepeda, besok ke Malang. Nyoba biasa. Saya tuh bidon itu apa? Aja lali nggo bidon Om. Bidon iku opo? Arep takok iku izin. Mosok iki mesti istilah. Iki mesti istilah remeh iki, tapi aku takok iku izin wis kok. Baru tahu ternyata. Wis jarno ngomong sing akeh paling iki botol iki paling. Temenan. Mereka-reka sendiri. Itu Om. Nah, ketemu beliau ini terus kemudian ngajak ini. Ayo ta melok Mayu 500. Itu Mayu 500 iku opo ngono. Ya perjalanan 500 kilo terus elevasi 5.000. Saya itu kan enggak pernah bayangan 500 kilo itu seberapa jauh, enggak pernah membayangkan. Elevasi naik 5.000 itu malah tambah enggak tahu. Tambah enggak ngerti. Ya wis kira-kira saya tanya begini, kira-kira aku kuat tak Om? Kuat. Waduh ya wis lah. Selama Anda enggak sakit dianggap kuat ya sudah oke. Wis tak coba gitu. Kan dia belum tahu. Jangan percaya sama cyclist. Nah, iku baru tahu hari ini. Iya, benar. Akhir-akhir ini baru tahu. Jadi tahunya belakangan Pak, dilakoni sih. Iya, tapi saya bersyukur loh tahu belakangan itu. Iya, benar. Kadang-kadang kita itu terlalu banyak perhitungan perhitungan wah engko angel engko ngono. Uteke wedi-wedi dhewe. Iya, kalau saya mikirnya budal sik engko nek ana masalah dipikir maneh. Ngono. Budal sik dipikir mburi. Kita ku sering lama di perhitungan. Betul. Belum tentu ketemu risikonya ya. Tapi harus dihitung-hitung akhirnya enggak budal. Kata-kata yang inspiratif. Gitu. Oke. Akhirnya sampai 2 tahun berjalan ini sepedaan setiap hari kemana-mana. Sampai ireng, sampai saya nggak kenal pot Om. Ya. gitu. Ya, ini
cerita yang terakhir ini kan Anda dan Pak Yohan berkolaborasi, berpartner untuk sesuatu yang istilahnya apa ya? Kok gak masuk akal katanya orang-orang. Iya. Ya, bertandem ria. Bukan bertandem berduaan tapi bersepeda tandem ria dalam mengikuti event apa waktu itu? Audax 1200 Jogja. Audax 1200 Jogja, tidak main-main. 1200 Jogja. Anda pasti tidak mikir saya kuat enggak, ya kan? Iya. Kalau mikir, kamu laku. Iya. Prinsipnya podo. Oke, ceritakan pengalaman masing-masing ya. Mungkin Pak Yohan dulu, kenapa kok mau bertandem gitu? Pakai sepeda tandem gitu. IP metu kabeh IP. Disclaimer ya, teman-teman kalau terjadi apa-apa dengan podcast ini. Gimana kira-kira? Awalnya dari apa ya dia? Kok bisa? Awalnya dari melihat teman kita tuh Om Gigi. Om Gigi itu terakhir kan ada festival Jalani Aja ya. Yang terakhir itu kemarin dia pakai Om Gigi pakai tandem. Nah, sama istrinya ya. Sama istrinya kan, ya iseng-iseng. Kok menarik ya. Padahal saya sudah daftar Audax Jogja itu pakai sepeda single ya. Saya mau single karena itu balas dendam saya yang tahun lalu kan saya belum kesampaian. Saya pingin seperti itu. Nah terus kok lihat Om Gigi kok enak ya, dilihatnya kok enak ya. Nek delok enak ya. Ditumpahi terus ngaruh. Ya terus antar cyclist tadi Om, saya ketemu Om Wirawan kebetulan ke Kasgoes bareng kok nggak tahu lah inspirasinya kenapa, terus Om Wirawan juga mengiyakan gitu loh. Nah itu sih Om. Gitu ya. Nah kalau Wirawan sendiri gimana? Iya, kalau saya tuh seneng tantangan-tantangan gitu loh. Oke. Jadi kayak misalkan saya tuh selalu mengabadikan hal-hal pertama saya misalnya. Sepeda pertama saya itu, terus kemudian perjalanan ke Malang pertama, terus naik Surya pertama itu. Iya, jadi saya tuh selalu mengabadikan hal-hal pertama saya dalam sepedaan. Karena bagi saya sepedaan ini itu aktivitas saya yang akan saya lakukan sampai saya mati, sampai tidak kuat kakinya. Luar biasa. Gitu. Sudah berikrar duluan. Iya. Di depan. Iya, karena ini wis cocok sak sembarang kali gitu loh. Makanya syukuran. Setiap hal baru yang pertama itu akan saya dokumentasikan. Wah, ini soalnya jadi cerita nantinya kan ya. Nah, mulai dulu sepedaan pertama di Malang gitu, terus kemudian sepedaan pertama naik di apa? Di Surya gitu. Oh, sepedaan pertama saya bukan di Malang sih. Dulu pernah di Porong. Di Porong itu waduh, heart rate sampai 192. Wih. Gak sampai. Waduh, iki Porong jatuh gak mari-mari. Nah, terus saya ini tandem 1200 yang kalau ribuan kilo sudah. Nah, terus kemudian tandem 1200 kilo itu menarik gitu. Wah, ini menarik gitu. Terus kemudian ada ajakan Om Yo ini, wah ketoknya bisa ini untuk dicoba. Betul. Lagi-lagi wis dilakoni sih. Engko nek ana masalah dipikir maneh. Anak muda ya itu. Jangan banyak berpikir ya, Surabaya banget bonek. Wani tok wis. Mboyo apa engko dipikir maneh. Bener. Oke. Gitu. Akhirnya ya oke lah. Terus kemudian kita dalam waktu yang sangat pendek banget yuk. Terus sempat ngobrol sama Om Erik gitu ya. Terus sepeda yang dibawa ke sini gitu. Terus Coach Puspita juga ada waktu itu ya. Terus enggak banyak yang bisa dilakukan karena waktunya pendek Om. Iki sekarang sepedanya ditaruh sini, kapan berangkatnya? Besok. Besok. Karena acaranya besoknya. Acaranya besoknya di Pancal mana? Waduh. Makanya Coach Puspita sama siapa? Kaget. Sebenarnya mungkin banyak PR itu di sepeda itu ya. Maksudnya banyak harus disesuaikan kan. Betul. Nah, tapi karena waktunya pendek, ya wis lakonono ngono paling. Ya wis kita jalankan sampai Jogja gitu. Berjalan sampai Jogja itu sampai ya. Sampai tandem.
Tandem. Sampai Itu- sana jam 1 ya? Jam 12 lah. Dari jam 12. dari jam Dari Setengah 1 Om. Setengah 1. ya Setengah kurang 1, lebih. setengah 1. Dari jam berangkat kita itu efektif berarti habis subuh ya, habis jam Iya. 5 lah kurang Iya. lebih. Itu. Sampai sana jam setengah 1 dan kita ndak bisa langsung tidur Om karena sepatu iki kotor. iya. Karena ini nyuci sih. Waduh, sampai jam pira iku. Karena kita kan harus jaga penampilan. Ngecas macam-macam. Masuk akal. Iya. Iya benar. Efektif tidur itu mulai jam setengah 2 atau jam 2-an ya. Wow. Ya, Itu. karena kan nanti ada fotonya tuh kan yang sepatu pun kita harus sama, Wah. jersey sama apa semua itu kan kebetulan sepatu kan kotor tuh perjalanan ya kita cuci malam-malam. Karena waktu mana soalnya itu. Wah, itu enggak tidur itu ya. Tidur sedikit. Sedikit. Kemudian pas event ceritakan. Pas event. Pas event. Jadi apa namanya kalau pas eventnya itu Atau mungkin gini. Ya, kita kan juga kepingin tahu ya. Rasanya Surabaya Jogja bertandem itu ya apa? nah itu. Jangan eventnya wis. Surabaya Jogja iya. aja Iya. untuk sepeda single aja sudah iya. sesuatu loh. sebenarnya ya. kenapa Ini kita tandem. kenapa sih nekat kita Surabaya Jogja dulu? Iya. Berarti kan itu udah 350 300 kilo ya. 300 kilo bertandem itu sesuatu. Karena memang kalau flashback ke belakang kita tuh belum sempat untuk Sinkronisasi ya? me time kita berdua dan iya. me time kita dengan sepeda itu Iya, belum pernah. betul. Dan baru pertama kalinya kita goes long ride itu ya nggak ada Long ride, waktu. iya, dengan Kapan tandem untuk ya? belajar dan sebagainya karena ada urusan pekerjaan dan lain sebagainya. Dan untuk memutuskan itu juga kita last minute. Saya ganti tiket dari yang single jadi double dan sebagainya itu last minute. Terus akhirnya kita mencoba belajarnya itu tadi dari Surabaya ke Mojokerto. Jogja. Jogja, I iya. see. Surabaya Sinkronisasi, Jogjanya Om. itu justru untuk trialnya ini. Iya, Iya. Untuk sinkronisnya itu di situ. Karena nggak sinkronis. ada waktu latihan. Jadi waktu itu saya juga sebenarnya Iya. rada sanksi Om. Iki gak apa-apa ta. Gak seharusnya itu kita sampai sana itu sehari sebelumnya terus istirahat ngono terus besok iki ngono. Terus beliau bilang gini, "Duh, anggepen iki gak 1.200 ngono, tapi 1.500." Luar biasa. gitu. Pemikirannya Iya. luar biasa. Saya pikir Luar gini. biasa pemikirannya. Oh iya ya, ketoknya bener gitu. Jadi saya bayangkan gini Om. Akhirnya Anda terpengaruhi juga. Bayangan saya ya. begini, oh, nah misalnya mindset kita Iya, itu di mindset. setting begitu, mungkin benar gitu, mungkin iso fisiknya mungkin bisa gitu, gitu. Mungkin lain kali harus ada podcastnya strategi ya Pak ya. Dari Anda ya. Itu strategi loh itu. Iya, itu strategi. Yang terjadi adalah Surabaya Mojokerto itu 40 kilo ya. Surabaya Mojokerto itu ditempuh dengan waktu 4 jam. Karena apa? Ada aja trouble-nya. Iya. Entah apa waktu itu kan pakai sepeda, ada jagangnya belakang apa jagrak ya. Sebenarnya jagraknya itu karena muatan Natap. kita banyak meleot. Oh. Nah, meleot terus saya kan pakai kaki biasanya tak net gitu. Iya. Tak net itu ternyata ketika tak net sudah udah posisi aman, tapi begitu jagrak itu dinaikkan ke posisi off, itu natap apa cakram. Natap sprocket ya, kok sprocket Iya, rotor. rotor. Kita nggak tahu. Nggak tahu. Kita jalan kresek. Itu kan Menguras tenaga. minimal mengganggu ya. Orang ngopo sih ini? Ngopo sih gitu kita sampai berhenti. Dicari, terus quick dicari. release kita pasang lagi, udah aman, bunyi lagi. Itu itu aja 1 jam itu kemarin untuk mencari sumber sumber suara. Sumber suara. Iya. Terus trouble berikutnya lagi yang agak susah juga itu karena kalau di tandem itu kan nggak boleh tegang sebenarnya. Tegang itu dalam artian kalau mau pindah gear depan, terutama depan, itu dalam kondisi yang Jangan di kayu ya. Ya, jangan Statis dalam, dulu ya. statis. Jangan terus dalam kondisi tegang dipindah mendadak. Itu jadi masalah. Merotol nanti. Iya, Nah, betul. itu kemarin terjadi akhirnya nyepit di
salah satu sela-sela itu bongkarnya juga susah ya amat. Karena sudah kadung kejiret. Iya. Itu susah ya 1 itu, Pak. jam. Iya toh, besi sama besi. Iya, besi. Kita nggak banyak peralatan, kita dan lain sebagainya. Akhirnya ya tapi ya sudah bisa lepas tapi akhirnya sinkronisasi bisa berjalan, kita bisa kecepatan 25-30 ya perjalanan. Kita batasi maksimum 30. Nah, di situ. Nah, itu masih ada PR lagi itu kemarin. Yaitu posisi siapa yang di depan, siapa yang di belakang. Itu juga PR Gum. Memang seharusnya seharusnya memang ditentukan di awal itu siapa yang depan. Kalau depan terus, belakang terus. Karena ini depan ini posisinya kan Om Yo dengan saya kan beda ya, tinggi badannya beda, gini beda gitu. Mosok harus setting ulang seat post dan lain sebagainya kan nggak mungkin. Akhirnya ya ketika pindah ya kita ya wis lah diterima kondisi gini gitu akhirnya. Jadi itu juga PR. Depan dan belakang ini juga tantangannya beda-beda Om. Yang depan punya tantangan beda, kesulitannya beda, yang belakang juga kesulitannya beda. Jadi yang belakang yang kelihatannya pasif itu ternyata juga enggak gampang gitu ketika di belakang gitu. Ya itu. Jadi gini, waktu Anda di belakang atau waktu Anda di depan, tugas Anda apa semestinya? Sebenarnya kalau sudah seperti itu harusnya sifatnya sama-sama harus beda pembagian. Yang depan harus jadi alfa, yang belakang harus jadi beta. Mau ndak mau itu. Itu mau ndak mau itu udah sepakat. Yang satu alfa, satu harus beta. Cuman karena tadi Om Budawan udah sampaikan ada kenyamanan yang berbeda dan lain sebagainya, itu akan mungkin kalau jangka pendek enggak, tapi begitu jangka panjang itu akan berpengaruh kita. Sehingga kadang-kadang alfa betanya itu berubah. Alfa betanya ya iya benar kan, kadang misalnya sama harusnya ini kan di belakang itu kan beta ya Om ya, depan alfa. Ketika saya terbalik tahu ini istilah alfa depan beta. Jadi kalau Anda tidak bertandem tidak akan tahu ini istilah baru ini. Oke, terus jadi ketika dia itu di belakang Om ini lupa kalau harusnya itu jadi beta. Waduh, merintah gantian iki ngarepe ya. Oh, saya Sito, gini ojo terlalu bersemangat, itu jenis curhat. Iya, mumpung tak curhat. Iya. Jadi gitu. Jadi ya? memang harus di depan itu memang dia itu komandan begitu ya, yang belakang harus nurut. Makanya kalau di belakang ini meskipun ini statis ya, tapi dia ngelawan saja itu depan sudah terasa. Gitu. Yang belakang misalnya off saddle misalnya, depan mesti terasa gitu, terasa banget itu ininya, dan itu mempengaruhi. Jadi kalau misalkan tandem itu harusnya kan 1+1 ya Om. Ini kalau sinkron, kalau enggak sinkron itu bisa jadi bukan faktor penambah tapi pengurang Om. Betul. Itu malah enggak efisien ya. Enggak efisien dan berat banget ini kalau enggak sinkron. Nah makanya di awal itu usulnya Om Yo ini saya sepakat. Kita ini iki sambil latihan sinkronisasi mulai Surabaya sampai Jogja kan. Oh, iki masuk akal iki. Jadi Surabaya di Jogja dibuat latihan. Oke. Gitu. Tapi lupa memperhitungkan waktu tidur gitu, waktu istirahat itu kita lupa memperhitungkan itu. Dan lupa memperhitungkan ada tanjakan, ya kan? Karena Surabaya Jogja ini relatif flat kan. Ditanjakan PR lagi. Begitu start audak nanjak wis ngono kapok kon 100 kilo pertama kan kita per 100 kita kan belum tahu ya, kita baru mencoba ya ini karena pengalaman pertama baru mencoba juga. Setiap 100 kilo ganti komandan. Komandannya. Saya 100 kilo pertama ketika saya ke belakang saya merasa kayak post power syndrome. Iya benar. Iya. Akhirnya saya akhirnya saya jatuh, kaki itu satu kaki masuk ke got ya, ke comberan. Makanya itu sepatunya sepatu putih ya, dia saya harus nyuci gitu. Maksudnya sepedanya itu sampai jempalik gitu? Saya sendiri. Karena kakinya sendiri karena
sebenarnya kalau saya ngikuti nggak apa-apa, tapi karena saya Nggak berusaha ngikuti. kok kayak kurang safe, Ngelawan. saya ngelawan, Ngelawan. kakinya saya turun pas di comberan itu. Padahal dia di belakang Om. Karena aturannya di belakang kan harusnya dia Iya, jadi ngikut peta, depan iya. gitu. Nah ketika ngelawan karena badannya berat badannya, wah ini oleng Om depan, ini waduh. Gitu. Jadi tapi menarik sih, menurut saya ini hal-hal baru yang kita banyak belajar sesuatu gitu. Karena Kita dapat referensinya sesuatu. kan jarang ya. Kita kan Iya. coba lihat referensi. itu. Referensinya YouTube. jarang. Anda termasuk learning by doing itu ya. Karena ada yang ngajari itu ya, semuanya itu ya. Ya Om Gige sudah ngasih clue-clue, cuman kan kita nggak sempat mempraktekkan ya. Teori. Ya. Praktek ada teori. Nah, tapi bedanya kalau Om Gige itu tandemnya itu kan istri. Ya. Dan istrinya tuh nggak tahu sepeda. Oh malah lebih baik Marian ya. Nurut terus saja ya. Wah, manut, maju, mundur. Terus kalau komandan itu pokoknya pasukan berani mati lah yang belakang. Nah ini dua-dua ini punya punya pengalaman di sepeda masing-masing, itu yang jadi susah. Gitu. Dan stylenya kan beda Om. Misalnya saya dan Om Yo ini misalnya memperlakukan ketika ketemu tanjakan ini beda banget. Iya, gitu. pasti. Nah ini harus sinkron gitu. Itu kan sempat saya waktu itu agak protes gitu. Beliau ini belum tak sampaikan kemana-mana gitu. Belum sampaikan ke mana. Beliau ini gini, Om kalau tanjakan diikuti saja, gak usah dilawan, gak usah ditambah powernya gitu. Saya waktu itu gak masuk gitu. Karena saya ini selama ini latihannya Om, ketika anak tanjakan tak power Om. Saya suka makan power. Bener. Nek mentok gak kuat baru saya nambah gitu. Lagi gak diikuti saja. Kapan tutup? Kayak gitu. Tapi gak apa-apa lagi komandan di depan. Anda yang Gitu. waktu ditanjakan semestinya alfa tapi di beta, ya kan? Terus ya. Nah itu juga salah satu tantangan ya, bagaimana kita ini kan sepedaan ini kan sudah bertahun-tahun, yang sudah bertahun-tahun ya beliau ini ya. Dan kita itu sudah tercipta pola latihan yang begitu secara nggak langsung kan, bagaimana tanjakan ketemu tanjakan, bagaimana ketemu turunan itu beda-beda, masing-masing kita itu beda gitu. Lah ketika di tandem ini harus disinkronkan, makanya nggak bisa kalau misalkan hanya 1-2 hari gitu. Kalau beberapa kapan ya sing ngobrol ada yang ini ya. Oh, siapa ya? Iku dia sudah sinkron ketika sudah 6 bulan, 7 bulan gitu lah itu. Oh, masuk itu. Sudah masing-masing sudah paham. 6 bulan, ininya. 7 bulan Ya. masing-masing. Kalau flat memang cepat. Kita flat kemarin udah temu. Cuman kemarin memang begitu start tuh dari 0 sampai 100-nya. 0 sampai 100-nya itu memang paling peaknya ya. Dulu dari peaknya itu di ketinggian 1600, 1500 1600 sudah di Kledung di Wonosobo antara Sindoro Sumbung. Nyampe Cuman dan waktu yang lama. Nggak masalah. Waktunya 11 sih yang penting nyampe dulu. 11,5 jam itu bikin stres Om. 100 km 11,5 jam. jam. Tapi elevasi 1600 sih. Itu kalau bagi kami stres banget gitu loh, karena kok nggak ada progres gitu loh. Ini kan sesuatu hal yang makanya saya sempat ada video-video dengan Wirawan itu kondisi ketika saya stres apa yang kita lakukan dan lain sebagainya itu kita baru nemu. Jadi karena gimana ya, kalau nanjak itu kan pace-nya kita beda. Iya. Makanya kalau kita sedang sepedaan walaupun kita pairing budal sih. Karena mungkin satu suka power, satu suka keden, satu suka ngikuti, satu pingin nge-push kan beda-beda. Itu berbeda sinkronis yang tanjakan itu yang di luar catatan kita sehingga tenaga sama-sama gede, cuman menghubungkan tenaga ini akhirnya tadi Om Bidang sampaikan 1 sama 1 harusnya jadi 2, ini jadi sama tambah setengah. Masuk akal. Kalau dibilang nggak kuat nanjak, kuat. Kita nggak pernah turun. Cuman jalan cuman 5 dan itu panjang. Itu sesuatu itu. Dan itu bikin stres karena kita nggak bisa melakukan apa-apa Om. Kalau misalkan sepeda sendiri kan kita bisa ya. Memperlakukan sepeda kayak opo itu sak karepe kita gitu. Anda berdua. Nah ini kan nggak bisa karena
ada belakang ada depan gitu. Wah, Ternyata memang mempersatukan dua kepala ini susah ya Pak ya. Betul. Luar biasa. Jadi tantangannya bukan mancal sepeda nih, tapi mempersatukan dua kepala yang kompleks ini. Apalagi mood berlaku kalau sudah tanjakan Iya, itu udah Sudah macam-macam lah ya itu. ini seni yang tersendiri nih. Seni baru lah ya, menikmati seni baru, seni bersepeda baru. Kalau menurut kamu ini loh, bahwa ini kan saya enggak tahu berapa orang yang sudah mencoba tandeman begini ya. Kalau misalnya Anda tadi bilang ada Pak Gigi yang sudah mencobanya, kemudian Anda mencobanya, nikmatnya di mana sih sepeda tandem itu Pak? Nah, jadi pengalaman Anda sebelumnya tadi itu Anda melihatnya itu sebagai traumatic experience atau justru pengalaman yang tak terlupakan, unforgettable, tapi ya apa gitu. Om Irawan dulu. Oh iya, silakan. Ya. Juga boleh loh. Oh, boleh silakan. Gimana? Ya. Kalau saya memang ini pengalaman yang tak terlupakan ya, karena ini baru pertama kali dan rasanya belum banyak yang melakukan ini. Pasti gitu ya. belum banyak. Karena memang kita cari-cari referensi gitu, tidak banyak ketemu juga. Gitu, enggak ketemu. Om Bob juga bilang, Om Bob ini Audak itu juga bilang ini ketok iki sing pertama iki gitu. Iya. 500 kilo misalnya 500 gitu dengan tandeman. Dengan waktu yang begitu singkat mempersiapkannya gitu. Kalau saya itu ini dulu, sebentar saya potong sebentar ya. Dulu Asrul dengan istrinya tuh pernah nyoba, tapi di GI Grand Island ngelup sama istrinya gitu. Dia pakai Cannondale tandem waktu itu. Iya. Saya ingat sekali itu waktu itu dia balapan dengan seseorang yang naik RP di 4 sama Asrul. Asrul, aku sama istriku yang naik tandem, lalu bisa menang, kamu tak kasih gini ya. Tapi akhirnya masih menang tandem. Iya, menang tandem. Iya. Itu kalau connect Om. Jadi 1+1. Iya. Jadi kalau saya lihat ya beberapa pengalaman orang-orang itu sebagian besar itu memang suami istri gitu. Iya. Dan itu memang mereka kan sudah connect ya, sudah tahu luar dalam gitu. Jadi ketika nyambung ke tandem itu kayaknya lebih mudah daripada kita yang beda rumah, kita jauh. Padahal kan saya nggak mau luar dalam. Podo lanange. Enggak mau luar dalam. Gitu. Betul. Ya memang kalau misalkan ada ada event lagi yang kita tandem, karena memang belum, bagi saya kemarin memang pengalaman pertama, tapi ada hal yang belum terpecahkan gitu ya. Kamu tadi bilang kan bahwa kalau misalnya tandem suami istri itu pasti bisa ya. Lebih mudah. Apa di dalam kualitas suami istri itu yang sebetulnya bisa lebih memudahkan sepeda tandem itu untuk lebih laju gitu? Iya, apalagi kalau sama-sama cyclist ya Om. Dan mereka kalau suami istri biasanya sudah pengalaman bertandem lama gitu ya. Itu pengenalan di sana. Terus kemudian selain di faktor teknis itu ada misalkan obrolan-obrolan di jalan yang mungkin kalau di suami istri itu enggak pernah pernah selesai karena obrolannya nyambung terus gitu. Nah, gitu obrolannya nyambung terus. Iya. Oke. Dan lebih paham kayak misalnya begini Om. Saya ini ya, saya kemarin itu kan menarik. Waktu kemarin saya sepedaan Surabaya Tulungagung itu lewat Indomaret Jombang, Perak. Nah, itu. Saya di situ itu waktu tandeman itu ngantuk luar biasa, ngantuk dan tidur 15 menit waktu itu. Lah waktu saya sepedaan sendiri kok aku gak ngantuk belas. Sampai Tulungagung gak ngantuk belas, apa gitu yang membuat ini. Saya pikir begini, saya ini punya pengalaman pribadi ya. Kalau misalnya sepedaan sendiri, saya sering ngobrol dengan diri sendiri. Ngomong terus, ngomong terus dan itu asik banget. Iya. Ketika saya coba, saya juga pernah begitu, ngomong sendiri saya. Dan itu asik loh. Iya. Nah, ketika saya nyoba ngobrol sendiri, yang depan ini opo? Loh, aku gak ngomong sampai ngarep. Boleh opo gitu. Jadi kan saya kan sungkan. Iya benar. Akhirnya wes gak usah ngomong dhewe wes ya. Akhirnya ngantuk. Lah ya kan kita kan kaget di depan gini baru ini
Iya. Terus yang dilakukan dia karaoke. Iya. Dia bawa Akhirnya bumbok ya. bikin kesibukan sendiri sih membuat saya nggak ngantuk menarik misalnya ya. ceritanya. Saya bawa speaker aktif itu terus kemudian nyanyi dewe gitu. Iya, Karena itu ya tantangannya ngantuk itu untuk yang di belakang khususnya. Karena gak aktif kan Om, diem Ya, gini kan. posisinya juga kurang begitu. Pemandangan yang delok geger Om. Iya. Enggak, bahkan celengan lihatnya. Delok celengan. Wis mentolo Karena agak aero. Beramal aja. Itu agak aero sehingga memang sebenarnya harus dikoreksi. Iya, itu sih. Kalau kalau Pak Yohani gimana? Kalau kalau saya sendiri kemarin kenapa mau tandem karena memang ada experience. Jadi tadi kan pernah di pembicaraan sebelumnya bahwa kita tuh punya ide liar yang harus dikeluarkan dan kebetulan ada partner yang atau kita punya support komunitas yang sama mensupport. gilanya, iya. Nah, itu harus dikeluarkan gitu loh. Bu piye carane tadi kan bicara sambil kita koreksi di jalan waktu itu. Nah, itu bagi kita bagi saya sendiri sangat sesuatu hal yang baru banget. Iya. Baru banget dan itu pengalaman yang kita akan kalau saya sendiri saya nggak kapok, karena akan kalau ada kesempatan lagi dengan support dari teman-teman komunitas saya akan gas lagi gitu loh. Tapi itu tergantung event ya Om, karena beberapa event tidak mengizinkan kita untuk tandem. Walaupun kita ngomong nggak usah dihitung atau apa, tapi tetap nggak bisa karena kan juga akan mengacaukan event. Jadi kalau bagi saya kita menghormati dari organizer itu. Jadi kan kalau memang diizinkan dan alhamdulillah kemarin kita tanya beberapa teman-teman yang boleh nggak boleh ya sudah kan. Nah kita terima kasih sama Audak kemarin. Kita punya ekosistem yang diizinkan untuk itu. Karena kalau kita mau gue sendiri tanpa ada suatu event tuh feel-nya beda gitu. Sehingga kemarin kita berani gas dan mungkin nanti next kalau ada event yang tepat dan memang diizinkan kita akan gas lagi. Jadi kita nggak trauma walaupun dalam perjalanan kita perang dingin antara partner ya. Antar partner. Iya. Kalau dulu Rusia sampai Amerika, sekarang Amerika lawan Cina. Tapi ternyata titik ketemunya itu Om itu ketika pembicaraan gibah Mbak Kai. Ada satu momen kita tuh saling diem itu lo ngomong apa ini lo wama diem ngantuk terus baru lapo kata ngomong yuk bingung mulai itu sambil jalan itu ya berjalan. Ya tadi pembicaraan itu yang akhirnya kita memang harus kalau di mana di tandem itu bukan perkara kuat tapi kita harus bisa berkomunikasi yang lancar dengan berbagai macam medium ya. Ada yang komunikasi itu bisa ngobrol, ada yang macam-macam lah, guyon-guyon dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya pembahasan masalah teknis bagaimana bersepeda, tapi menyatukan semuanya. Bagaimana jenenge komunikasinya dan lain sebagainya. Makanya saya bilang kalau misalkan dengan suami istri mungkin akan lebih mudah gitu karena komunikasinya sudah nyambung lama gitu. Nah kadang-kadang kita kan kehabisan obrolan entek obrolan diem menang suwi apa ya sing obrolan itu. Saya nunggu dari belakang krik depan juga nunggu dari depan dari belakang nunggu depan. Kalau misalkan ada event lagi harus latihan sehingga dengan latihan itu sebenarnya kita tidak hanya mengsinkronisasi kekuatan tapi juga bagaimana komunikasinya, bagaimana ini lebih gayeng gitu. Itu kayaknya bisa. Tantangannya belum terpecahkan kemarin ya yang iki. Kan belum kita DNF ya tadi. Ya DNF. Jadi belum terpecahkan. Jadi setelah kita terutama saya merasa stres karena 100 kilo cuman 11,5 jam tanpa progres yang saya anggap nggak jalan itu langsung, makanya kita bikin lucu-lucu di jalan dan lain sebagainya itu ya karena untuk memecah
Menurut memecah saya tadi. itu sudah progres yang luar biasa karena mungkin Anda satu-satunya sudah mencapai segitu. Satu-satunya tandem yang ya di Indonesia loh, itu satu-satunya ya. Dan mungkin siapa tahu ya lewat event-event seperti itu tadi ya kan bertandem. Siapa tahu nanti akan ada tandem-tandem berikutnya. Nah, Iya, iya, kan? Orang-orang baru maupun baru atau orang-orang yang sudah senior tapi kepingin nyoba tandem. Kemarin ada yang Japri juga waktu kita berangkat ke sana itu. Oh ya. Japri terinspirasi dengan kita mau beli tandem, ngajak istrinya gitu lah, itu kan bagi kami itu positif gitu karena memang misalnya istrinya yang males sepedaan kemudian dijak tandem kan mulai kan sepedaan mulai ini jadi ada Siapa tahu. aktivitas kebaikan. Soalnya memang ya di sepeda itu juga ada suami istri yang dua-duanya bersepeda, memang ada begitu. betul. Jadi pagi-pagi mereka bersepeda berdua, terus berdua ada memangnya. Ya. Makin harmonis ya Betul, keluarganya betul. ya. Iya, betul. Ya. Nah, sekarang gini, misalnya lewat pengalaman yang tadi tandeman gitu loh ya. Nah, untuk 2025 setelah selesai itu semuanya planning ke depan apa? Atau planning ke depannya kepingin nyoba lagi bertandem atau single sih gitu. Individu sih gitu. Kalau saya sendiri sih saya sedang kontak beberapa teman-teman IO apakah diizinkan. Kalau memang diizinkan kita akan tandem. Sudah mulai persiapan nih. Sudah mulai persiapan nih beliau. Aduh mulai Karena belajar dari pengalaman kemarin dong. Itu dadakan itu Iya, itu iya. penasarannya itu Dadakan. tinggi ya ternyata. Kalau saya gini terus kebetulan tadi ya support system Iya, ada teman-teman support dari system. coach Puspita, terus Coach Erik dan lain sebagainya. Iya. Wes, ayo. Wah, gitu. Ya loh, itu memberikan semangat memberi semangat penting tersendiri loh, komunitas iya. itu yang memberikan kita kemarin energi sehingga pengalian dari mungkin emosi sedang sama-sama emosi, sedang harus ada pertanyaan di IG. Oh, Om sampai di wah semangat. Kita harus kelihatan bagus sih, teman-teman. Kelihatan harmonis. Nah, itu memecah salah satu bagi kita itu komunitas itu sangat mendukung kegiatan kita bersepeda untuk long ride. Jadi semangat udah dari semangat dan sebagainya. Cuman memang perlu dipikirkan untuk teman-teman faktor-faktor teknis itu sepeda itu harus proper. Ya, sepeda. Terutama kaitannya dengan rem. Iya. Rem itu kemarin Om Gige alhamdulillah bagus tuh pakai XT yang rotornya 180. Iya. Bisa dibayangkan berat badan saya, berat badan Om Om Wirawan, loh sampai lupa kan Om. Iya. Terus sepedanya sendiri dan lain sebagainya bisa 100 di atas 150 kilo itu turun dari ketinggian 1600 ke titik 0. Itu Jaraknya mulai Itu 100 kilo kan perjalanan yang sangat panjang. Itu kalau ndak rem yang proper jangan sekali-sekali nyoba gitu. Saya di belakang aja terasa ngeri tuh waktu turun itu. Iya. Karena Anda tidak bisa ngerem. Iya. Anda kan tidak ada Tapi fungsi rem. rasanya itu ngeri gitu. Nah, makanya berkali-kali itu. ayo, ayo coba ngarep. Karena hadit saya zona 5 Om. Nanja itu zona 2. Turun zona 5. Kuat. memang sepeda tandem ini memberi Apalagi pengalaman yang berbeda. berat badan ya lebih berat 10 kilo ya. Iya. 10 kilo. Iya. Ini Pasti. kalau saya di depan itu Enggak lah, enggak sampai 10 kilo. 9,5 lah. Aku bilang sih Aku 74. 2. Iya. Hah? 74. 74 ke 82 itu enggak sampai 10 kilo. Tapi pas wingi iku 72. Saiki wis nambah sana. Oke. Kalau yang depan ini lebih berat itu lebih gampang ini ya mengontrolnya itu. Kalau belakang lebih berat itu agak susah. Ini lebih berat. Menurut saya begitu. Itu sih. Makanya Jadi kalau saya di belakang, saya di depan waktu turunan, wah ini ngeri kita tambahan. Nggak berani saya waktu itu. Iya. makanya kemarin kita punya teknik ya. Oh, berarti kalau depan Ya, terus belakang. Harusnya gitu. Konsisten. Ya, cuman
posisinya memang beberapa harus direvisi biar enggak menjadi membosankan yang belakang juga gitu sih. Kemarin itu ada beberapa catatan yang udah kita ngobrolin sama Coach Erik kaitannya dengan nextnya kalau ini karena banyak hal sebenarnya yang terutama posisi riding posisi karena itu kan sepeda yang digunakan untuk wisata ya. Betul. Wisata digunakan untuk ultra itu kan kemarin Om Bob aja heran ya. Nekat wong Surabaya iki. Ban kita termasuk di komentari Om Bob kemarin besar, karena dianggap besar. Bukan ban road ya, lebih ke ban off-road kan waktu itu. Jadi logika kita itu berat Om. 2 terus kemudian iki ada tambahan tas kanan kiri panier 2 gitu. Ya iki nek misale ban cilik ngono. Oh iya. Iki opo ya gitu. Saya rasa ban ini sudah tepat harus gitu. Wah iki gak kuat, waduh PR lagi gitu. Wah, makanya akhirnya satu pertanyaan lagi. Yeah. Sepeda yang Anda pakai itu kan brand lokal Polygon ya. Iya, Polygon. Cukup kah? Kalau kemarin teman-teman begitu kita datang pertama sampai nggak bisa ngomong ya yang waktu di outdoor pesertanya wah ini tanjakan ini sampai kapan udah bilang gitu loh. Tapi dia memang melihatnya karena beratnya sebenarnya tapi kemarin tanjakan itu bukan karena beratnya sih tapi karena kita nggak sinkron aja cuman kalau sepedanya sih ya mau nggak mau ya frame-nya itu cuma yang Anda punya kan dan saat pilihannya itu. Kan juga nggak banyak sekarang untuk kelas tandem ya tapi yang bisa dikoreksi sebenarnya bike fittingnya mungkin kayak kemarin bike fittingnya itu kalau Polygon saya pikir sepeda-sepedanya bagus-bagus ya. Cuma memang harus modifikasi ya karena memang Polygon menciptakan tandem itu kan untuk santai-santai untuk car free day mungkin Nah kalau ini untuk ultra untuk ini berarti memang harus ada banyak hal yang disesuaikan. Seri Polygon yang tandem itu kan kalau nggak salah ada 2 ya. Kayaknya satu. Ini yang baru yang sebelumnya lama itu. Iya, cuma tahunnya aja yang beda. Yang dulu pakai masih cantilever yang dulu pertama. Cantilever. Iya, terus sekarang sudah cakram gitu. Disc brake walaupun disc brake-nya masih yang mekanik. Iya, pakai kabel. Ya, itu bahaya itu menurut saya kalau untuk. Iya, karena memang seharusnya tidak digunakan nanjak dan turunan. Makanya dengan itu mungkin Polygon merasa ya aman lah untuk karena feel-nya naik tandem itu kalau di depan itu beloknya itu kayak kita nyetel tronton. Berat ya. Bukan. Ketika belok itu belakang itu nggak ikut belok. Geser. Iya. Jadi harus butuh waktu lama. Iya. Harus pikir haluan juga Om ya. Kayak nyetir truk. Jadi kita sudah belok belakang belum ngikut dan bannya tuh geser bannya tuh menggeser polanya jadi kerasanya akan kerasa banget itu yang kita syukuri selama ini kan memang di awal-awal pembahasan itu kita khawatir ada konflik antara saya dan Om Yu ya karena yang banyak terjadi di event-event yang pairingan itu mereka nggak gegeran gak sopo-sopoan pisu-pisuan begitu ya sampo banyak itu banyak banget lah itu saya khawatir iki opo nak misalnya gegeran pedai kasur diketok nah kalau itu pairingan pedai nak gegeran ya wis budalo gak iso wah mulai awal sampai akhir itu akan gak enak gitu itu yang saya khawatirkan alhamdulillah. Sampai terakhir aman ya? Aman. Sepertinya loh ya, yang sepedanya dipakai Asrul dengan yang yang waktu itu berapa tahun yang lalu sepertinya Cannondale karbon kayaknya. Nggak tahu karbon atau alloy, tapi Cannondale waktu itu. Karbon kuat gak ya untuk gitu kayaknya ada yang sudah karbon ya mestinya ini bisa ya. Udah cuman yang masuk di Indonesia kan pilihannya kan sementara ini ya. Siapa yang mau beli sepeda tandem, Pak? Itu yang jarang banget ini. Ya, tapi anyway ini pengalaman yang seru ya. Ya dengan lewat podcast ini ya juga siapa tahu terbangun ya atau keinginan dan
rasa penasaran mereka untuk bersepeda tandem, menyenangkan. untuk ikut odak, ya kan? Iya. Ya. Satu pertanyaan lagi loh ya Pak. Siap. Terakhir. Kalau Anda loh sudah tahu bahwa Audax itu elevasinya berapa, total elevasinya itu Pak, rutenya waktu itu? 1.200 itu? Ya, ke 1.200 itu kira-kira 9.000 kan? 9.000? 9.000? Total ya, total Iya. 1.200-nya 9.000. Tapi Anda tetap putuskan untuk ayo ikut pakai tandem. Itu apa enggak kegilaan dari awal sudah gila itu Pak? Iya. Iya kan? 9.000 elevasi itu enggak macam-macam. Kalau teman-teman itu menyebut kita itu hanya satu kata, Om. Ya apa? Sampel. Sampel itu lebih gila dari gila ya. Iya, kayak itu mewakili. Tapi kita merasa meskipun kita DNF ya, Om. Ya. Mungkin banyak orang yang menyayangkan lah apa sih kok DNF gitu. Tapi bagi kami kita tidak merasa ini gagal gitu. Ya. Karena ini banyak hal tentu. yang kita pelajari gitu. Kita bisa Banyak berkontribusi. Itu, banyak banget. ya, itu enaknya kalau Anda ikut, ya kan, daripada Anda enggak ikut, ya toh. Ya benar Pak. Kalau Anda ikut walaupun gagal, ada cerita. Walaupun gagal kita 500 kilo loh ya. Masih bisa. Iya, toh, masih bisa. Surabaya Jogja, Surabaya gitu balik lagi masih bisa. Masih bisa Bisa membanggakan dibanggakan lah, yo. daripada enggak ikut. Ya, kalau enggak ikut ya wis ada cerita belas. Iya, betul. Ada cerita. Oke, sebagai penutup apalagi yang mau dikatakan? Om Irawan aja. Apa? Ya, kalau Anda punya ide atau apa, berani wujudkan, wani tok, dan itu adalah kontribusi kita di dunia sepeda. Yes. Kayak contoh kita nggak punya referensi banyak ya, referensi banyak terhadap Saya juga dunia kagum. apa namanya di tandem. Dengan ini kita mungkin bisa saling belajar. Bukannya tandem itu tidak mungkin tidak, cuman mungkin karena kita belum ada persiapan aja, dan itu bisa jadi saling kita sharing untuk kontribusi di bidang sepeda. Betul. Ya hal-hal baru itu pasti ada pembelajaran Om. Itu yang kita syukuri, sangat kita syukuri. Karena banyak hal baru yang kita pelajari, banyak hal jadi begini ya, jadi begini. Karena emang kita cari referensinya ya apa sih? Caranya tandem itu enggak ada Om. Ketemu loh. Itu seni. Ketemu enggak sih? Otodidak seni yang, Iya, otodidak, yang ilmu baru yang sangat. Karena emang tidak banyak ya. Mahal harganya ya. Apalagi mungkin mahal banyak harganya. orang yang pernah tandem tapi untuk sharing kan belum ada, sehingga kita bisa dapat referensi itu yang susah-susah. Mungkin tandeman tapi nggak sharing ya. Iya, nggak sharing. Itu sih. Oke. Kita syukuri. Kalau ada waktu lagi budal ya. Udah. Saya senang sekali dengan semangatnya. Ya. Saya harap semua Anda yang nanti nonton terinspirasi ya oleh cerita mereka berdua, karena ini memang bukan main-main. Kalau Anda melakukan belum tentu. Jangankan 300 kilo Pak, 75 kilo pertama aja ampun ya Pak ya. Ya wes, biarin mereka mencoba sendiri ya kan ya Pak. Siap. Oke. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Ya, saya harap kalau misalnya Anda mau gabung lagi di episode kami berikutnya tentang topik lain. Siap. Kita Matur terbuka. nuwun. Terima kasih. Terima kasih. Sangat terhormat ini Terima diundang kasih. ke sini. Ya.